beliau akan nanti akan langsung dari Sunday Punch akan langsung menyampaikan sharingnya. Dan sekedar untuk mengingatkan bahwa pagi hari ini topiknya adalah why promotion. Baik, Mas Dwi sudah siap Sunday Punch-nya? Mainkan. Join in, DJ, give us more. Let me take you to the top. Everybody move, boom, boom. Let the party kick in and the speakers blow. Yeah, we're about to begin. We break it down on the floor. The club's like the jungle, we going. Do you want more? All the girls get ready.
cuma dapat income tapi juga dapat pengembangan diri. Jadi jago public speaking luar biasa. Applause ya teman-teman. Buat Pak Stephen keren banget ya. Udah kelihatan dari Sunday pasti keren banget ya. Untuk itu saya mau menyapa dulu Pak Stephen. Halo Pak Stephen. Hai, selamat pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Stephen. Apa kabar? Sehat Pak? Luar biasa, sehat, mantap, mantap ya. Aduh, thank you banget Pak Stephen ya udah bisa hadir di long weekend ini untuk One Vision. Thank you, sama-sama. Ya, thank you banget. Kita beruntung sekali bisa dengar sharing langsung dari Pak Stephen untuk memotivasi kita semua. Ya, oke teman-teman, stay tune ya. Jangan berkedip sedikit pun mendengarkan sharing dari Pak Stephen selama kurang lebih 1 jam ke depan ini. Dan nanti masih ada sesi Q&A. Tapi kalau misalnya selama Pak Stephen ada pertanyaan yang menarik, boleh disampaikan pada kolom chat dulu. Silakan Pak Stephen, kita aplaus dulu buat Pak Stephen yang paling meriah. Oke, thank you sekali lagi semuanya untuk One Vision. One Vision selamat pagi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, karena saya waktunya nggak lama teman-teman, langsung aja ya saya share screen. Ya, saya kalau nggak pakai slide ngomongnya loncat-loncat nanti teman-teman. Ya, jadi silakan Pak. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Pak, jelas sekali. Oke, thank you. Ya, pertama kali sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang ini. Yes, tanpa orang ini saya nggak mungkin ada di Prudential sekali lagi ya, karena berkat orang-orang inilah yang mempertemukan saya dengan bisnis yang maha dahsyat di abad ini teman-teman ya. Ya pertama ada Bapak Philip, ya ada Bapak William, ya ada Bapak Teswandi, ya dan juga disupport oleh keluarga saya dan disupport oleh istri tercinta. Ya boleh kasih plok-plok ya teman-teman ya. Nah jadi saya sambil jalan aja. Nah kata orang nggak kenal nggak sayang ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu sekali lagi ya supaya lebih detail siapa tuh si Stephen ya. Ya saya tuh hanya orang biasa lah teman-teman, anak muda biasa teman-teman ya. Ya yang berawal dari cuma punya mimpi, satu mimpi yang itu saya hari itu cuma pingin punya kerjaan yang fleksibel dan punya income yang besar. Cuma mimpi itu aja teman-teman ya. Jadi saya kenalin diri, nama saya Stephen Kosasi ya, sarjana komunikasi teman-teman ya. Kenapa pakai sarjana-sarjanaan sih sebenarnya ya, karena saya mau menghargai upaya orang tua saya ya, sudah kuliahin tinggi-tinggi mahal-mahal ya, jadi saya tambahin ya sarjananya gitu. Ya, kemudian saya anak kedua dari 2 bersaudara teman-teman ya. Jadi saya punya 1 kakak ya, tapi umurnya jauh banget ya, beda 12 tahun kurang lebih. Ya, jadi saya anak kedua, ya biasa kata orang anak kedua biasa paling dimanja ya, tapi kenyataannya enggak teman-teman. Ternyata saya enggak dimanja teman-teman ya, dari kecil udah biasa mandiri gitu teman-teman ya. Jadi saya enggak pernah dimanja ya. Nah, lahir di Medan teman-teman, ada orang Medan enggak nih? One Vision. Ya kalau ada boleh chat ya teman-teman ya. Ya, Horas ya. Tapi ya saya lahir di Medan tapi bukan di kota teman-teman. Saya lahir di daerah Titipapan, kalau ada yang tahu itu daerahnya kayak di Dadap teman-teman. Ya pelosok teman-teman ya. Ya bukan kota. Horas Pak. Ya Horas. Ya. Oke ya. Nah lanjut lagi. Nah tahun 94 pindah ke Jakarta. Saya kelahiran 91 ya. Tahun 94 pindah ke Jakarta. Jadi artinya saya cuma numpang lahir di Medan ya. Sisanya saya besar di Jakarta. Kenapa pindah? Biasa prinsip orang daerah, orang kampung ya, biasa ya kalau lihat saudaranya sukses di ibu kota ya, biasanya semua bedol desa tuh pindah. Nah pertanyaannya, ikut sukses nggak? Nah kalau boleh saya jawab ya, sampai hari ini ya, maksudnya sampai sebelum saya join lah ya, sebelum saya join ke Prudential, itu hidup nggak ada perubahan, biasa-biasa aja. Cuma bisa lewat-lewat hari aja ya, bisa makan, ya kayak gitulah. Ya papa saya kan kerjanya kan sales ya, sales perabotan kayak panci, kompor, oven gitu-gitu ya. Nah lumayan nggak? Ya cuma kalau bisa dibilang cuma bisa lewat hari ya teman-teman. Ya kaya banget enggak, karena sampai 2014 sebelum saya join Prudential itu kita nggak pernah punya mobil teman-teman. Ya jadi kalau kondangan saya ingat banget ya, kalau kondangan itu selalu nebeng tetangga ya. Nah namanya nebeng tetangga pasti kan duduk paling belakang teman-teman ya.
Nah, di situ kadang saya merasa sedih gitu ya. Makanya saya udah kuliah jarang ikut kondangan lagi gitu. Ya. Jadi udah nggak pernah ikut kondangan lagi teman-teman. Ya, jadi papa yang biasa suka ikut kondangan teman-teman. Ya, belawan ya. Iya iya, kok bisa ada yang tahu belawan? Ya, ya mirip-mirip ya teman-teman ya. Nah, Belawan itu kalau boleh kita bilang itu kayak daerah mana ya? Tanjung Priok lah. Ya, Belawan itu kayak Tanjung Priok. Sama dong kita Labuhan Titipapan. Wah iya, sama-sama ya. Sama. Ya, sama. Teman-teman, sebentar saya agak pindah dulu sebentar. Iya. Soalnya saya lagi live-nya dari coffee shop teman-teman ya. Jadi kalau agak berisik sorry ya teman-teman ya. Iya. Wah, di Martubung ya, Martubung ya. Wah, kayaknya saya udah nggak tahu tuh kalau daerah Martubung ya. Tapi kalau Titipapan, kalau tahu Titipapan, berarti harusnya tahu lah ya Martubung deket-deket kalau nggak salah ya. Paling tahu saya Labuhan ya, karena papa saya orang Labuhan ya, Labuhan Deli. Ya, Belawan juga ada saudara ya. Saudara dekat-dekatan Pak, siap betul-betul ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah teman-teman ya, jadi kenapa sih teman-teman, maksudnya kenapa sih saya memilih Prudensial? Jadi saya singkat cerita teman-teman ya. Ya saya cerita sedikit bagaimana saya bisa ketemu Prudensial. Ya, nah jadi saya sejak lulus kuliah karena hidup saya biasa-biasa aja teman-teman. Ya, jadi saya mencari namanya pekerjaan. Ya, supaya buat apa? Supaya eh, punya uang lebih teman-teman. Karena kenapa? Papa saya punya uang pas-pasan buat biaya rumah tangga segala macam. Dan nggak mungkin saya minta lebih ya. Jadi dari umur 19 tahun setelah saya lulus SMA, saya udah kerja. Ya, saya kerja banyak teman-teman ya. Salah satunya adalah di marketing staff ya, marketing staff di bank. Ya, saya mulai karir di bank itu dari zamannya saya telemarketing sampai terakhir jabatan saya relationship manager, teman-teman. Ya, itu sekitar 4 tahun saya kerja ya. Nah, terus pernah jadi musisi, cuman ya musisi hobi-hobi lah. Ya ternyata saya pikir jadi musisi itu gampang teman-teman. Karena jadi musisi itu nggak kuat teman-teman, ya modalnya gede banget. Ya, jadi makanya saya pikir udahlah online shop nggak gitu jalan. Musisi juga modalnya terlalu gede, nggak sanggup. Ya akhirnya mau nggak mau ya jadi apa? Ya kerja di perbankan. Ya jadi seorang marketing staff. Ya mulai dari telemarketing yang tawar-tawarin deposito, tawarin asuransi bank, sampai saya jadi relationship manager yang tawarin lending segala macam deh ya, yang pinjam-pinjaman duit gitu ya. Ya salam kenal Bu Ani ya, luar biasa ya. Ya sepanjang saya speaker baru kali ini ada orang Titipapan loh. Wah keren banget nih One Vision ya. Ya saya mau lagi deh kalau diundang lagi ya. Ya ya bener Pak, soalnya saya speaker namun saya ngomong Titipapan tuh orang bengong semua, daerah apa itu katanya. Baru kali ini ada yang menyambut dengan baik. Ya thank you One Vision, luar biasa buat Anda semua ya. Nah saya lanjut singkat cerita. Nah jabatan terakhir saya kan relationship manager tuh di bank. Nah waktu saya menyandang relationship manager, umur saya itu baru 23 tahun, jalan 23 tahun, dan kondisinya baru lulus di kuliah. Ya kebetulan saya kuliah di London School ya teman-teman ya. Bukan London School di London, tapi London School yang di Tanah Abang teman-teman ya, Sudirman Park ya. Nah jadi saya kuliah di London School, ya lulus, saya kerja, waktu lulus itu saya sambil kerja. Jadi zaman saya kuliah itu saya sambil kerja, jadi begitu lulus, saya udah jadi relationship manager gitu ya. Berarti di umur 23 tahun ya. Nah baru menjabat sebentar teman-teman ya. Nah ini gaji terakhir saya ya sebagai karyawan ya. Gaji terakhir karyawan kurang lebih 5 juta ya. Nah, ini menyambung ke saya join di Prudential, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana saya bisa bergabung? Jadi terakhir itu jabatan saya sebagai relationship manager, RM ya. Orang bilang RM ya di bank ya. Nah, ternyata teman-teman ya, bank itu hari itu 2013 lagi ngetop-ngetopnya jual asuransi. Ya, dan di saat itu saya nggak mau jual asuransi. Kenapa? Karena bagi saya gini, kalau saya jual asuransi, nanti saya pindah ke bank lain, siapa yang mau pegang nasabah saya? Gitu. Dan saya orangnya nggak enakan gitu. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak bakal lama kerja di satu perusahaan. Jadi saya pikir kayak nggak deh gitu. Saya kayaknya nggak mau lah gitu, nggak mau jual asuransi. Nah ternyata begitu saya nggak jual asuransi, ya nggak, saya di warning dalam 1 bulan. Kalau nggak jualan saya dipecat gitu. Nah singkat cerita akhirnya saya disuruh beli sendiri sama bos saya gitu. Sama bos disuruh beli sendiri asuransi. Nah, saya pikir-pikir saya udah punya Prudential dari 2006, dari zaman saya SMA, saya udah punya Prudential. Dan saya memang tahu Prudential dari dulu tuh asuransi yang terbaik di Indonesia. Ya, jadi saya udah beli dari 2006 gitu. Tapi lanjut, bos saya mendesak saya untuk tutup Prudential, suruh buka asuransi di bank itu gitu kan. Ya, saya nggak mau sebut merek lah ya. Ya, pokoknya warna kuning.
Ya, inisialnya Commonwealth, teman-teman. Ya. Ya, jadi ya saya di sana saya pikir wah kok saya udah punya polis disuruh tutup berarti nggak bener nih. Nah singkat cerita saya ketemu teman saya lagi main futsal ya ternyata dia itu mulai join asuransi. Nah teman saya ini namanya Philip ya saya bilang ini orang hebat nih orang kaya rumah di PIK punya mobil pokoknya kaya deh ya kok mau join asuransi saya pikir-pikir kan ya nggak terus saya bilang kok lu kan kaya masuk deposito lah sama gue di bank. Nah dia bilang gini lu kalau deposito gue masuk deposito, lu dapat komisi berapa? Ya nggak dapat lah kok, cuma amanin posisi gue di bank gitu. Nah terus si Philip ini ngomong, wah lu kalau gitu lu mending join sama gue di Prudential katanya. Di Prudential tim gue tim hebat katanya. Tim gue leader gue tuh si William katanya. William itu ipar gue, itu udah hebat banget katanya gini gitu lah. Intinya dari ceritanya dia, saya merasa, kayaknya boleh juga nih gitu ya. Nah di posisi saya yang hopeless teman-teman nggak jualan asuransi akhirnya saya ketemu lah namanya William tapi kebetulan hari itu Pak William itu nggak ada Pak William itu lagi ke Medan nah saya ketemu kakeknya gitu ya berarti saya ketemu atasnya lagi ya namanya Pak Teswandi gitu ya saya ketemu namanya Pak Teswandi ya nah di sana dijelasin Pak Teswandi jelasin cerita biasa ya zaman dulu kan 5 jenjang karir agent PUM SUM AM ya zaman dulu ya 5 tahun cepet tiau selalu ngomongnya 5 tahun cepet tiau. Nah teman-teman buat milenial kayak saya yang zaman hari itu umur 23 tahun buat saya ngomong cepet tiau tuh nggak masuk di kepala gitu nggak masuk otak gitu 5 tahun 100 juta saya kerja 4 tahun itu cuma 5 juta gaji saya bagaimana 5 tahun bisa 100 juta gitu jadi buat saya tuh nggak masuk gitu nah tapi leader saya pinter ya dia bilang oke lah lu mau nggak 3 bulan dapat 5 juta nah saya pikir dong wah boleh banget nih saya di bank 5 juta. Kalau di Prudential 3 bulan bisa 5 juta, wah gue mau nih. Ya. Nah akhirnya singkat cerita saya join teman-teman. Ya, singkat cerita saya join. Ya, dengan berpikir adalah 3 bulan 5 juta gitu. Ya, jadi kalau 3 bulan 5 juta, di bank 5 juta, jadi total kalau digabung ada berapa teman-teman? Ya, ada 10 juta berarti ya. Berarti komisinya ada 10 juta. Nah, sampai sini masih sama saya teman-teman ya. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak Stefan. Jelas ya? Sekali. Nggak kecepatan ya? Oke, aman. aman. Ya, saya takut kecepatan ya. Oke. Thank you semua ya. Nah, saya pikir kan di bank 5 juta, terus di Prudent 5 juta, 10 juta, wah bisa hidup, bisa cicil mobil, bisa pacaran. Nah, zaman dulu umur 23 tahun, kalau gaji saya 10 juta, wah itu gede banget saya pikir kan. Nah, ternyata singkat cerita, ya begitu saya jalani Prudential, 1 minggu saya jalani Prudential, ya nggak. Ternyata di bank itu, branch manager saya mencium bau-bau pengkhianatan gitu ya bau-bau pengkhianat gitu ya akhirnya digeledah tas saya ketahuan saya bawa SPAJ 1 rim ya zaman dulu masih pakai SPAJ teman-teman ya nggak pakai proof force ya jadi pakai SPAJ ketahuan SPAJ 1 rim ya terus saya dipanggil ke kantor branch manager ya ketahuan hari itu ada ABM-nya juga ya sampai area branch manager kan di atasnya branch manager ada namanya ABM itu namanya area branch manager ya nggak nah area branch manager sampai ngomong gini dasar bego lu zaman sekarang mah orang beli asuransi lewat bank, nggak ada yang lewat agent banyak penipu katanya kan. Dia bilang gitu. Terus saya lanjut dong. Saya bilang saya nggak jadi agent. Ini saya mau beli buat keluarga saya. Terus branch manager saya langsung ngomong gini, ya udah kalau lu mau beli buat keluarga lu, ya udah nggak apa-apa. Tapi minggu depan lu ujian lisensi ya di bank. Nah, waktu dengar kata-katanya tuh teman-teman, saya udah kayak kesambal petir teman-teman. Buset, kalau saya AJ di bank, berarti karir saya selesai nih. Saya nggak bisa jalanin Prudential berarti. Gitu kan. Nah, di saat itulah saya ambil keputusan teman-teman ya. Saya ambil keputusan di 30 April. Ya. Nah, 30 April itu saya ambil keputusan. Jadi 1 Mei ini adalah anniversary saya di Prudential udah 8 tahun teman-teman. Ya. Nah, jadi 30 April saya ambil keputusan teman-teman. Ya, 30 April. Kalau teman-teman jadi saya, teman-teman pilih yang mana? Di perbankan udah digaji nih, Prudent belum ada hasil. Ya dong, sedangkan saya punya hutang banyak dulu kan. Yang hutang konsumsi lah ya, gaya-gaya anak muda kan suka cicil ini cicil itu kan banyak gitu kan. Terus saya pikir-pikir, wah kok gue gak ada gaji, gue gimana bayar cicilan gue nih. Nah, teman-teman ya pilihan berat. Jujur kalau sebagai manusia biasa, pasti pilihnya yang udah digaji. Ya enggak? Nah tapi memang hari itu saya memang orangnya saklek ya. Mungkin waktu kecil pernah kesetrum kali ya kayaknya ya. Jadi saya memilih Prudential teman-teman. Ya, kenapa? Saya mikir simple teman-teman. Saya mikir simple banget. Satu teman-teman. Kalau saya gagal, saya tinggal ngelamar kerja lagi selesai. Tapi kalau saya berhasil, I win the rest of my life teman-teman. Ya, saya cuma mikir simple.
Kalau saya gagal, saya tinggal lamar kerja, selesai. Tapi bagaimana kalau saya berhasil? Ya nggak? Bagaimana kalau saya berhasil? Nah, di sana lah akhirnya saya mutusin, udah, bos, saya kayaknya nggak bisa lanjut lagi. Saya bilang, kalau udah nggak ada rasa percaya kayak gini, saya bilang, mendingan saya berhenti aja. Percuma kita kerja kalau udah nggak ada rasa saling percaya. Saya ngomong keren hari itu ya. Akhirnya saya berhenti, teman-teman. Saya memutuskan berhenti. Nah, di 1 Mei tepat saya full time sebagai agent Prudential, teman-teman. Ya, sampai hari ini, teman-teman. Ya, maaf bicara kecepatan ya. Sorry, ini terlalu semangat nih. Saya lihat, wah, One Vision nih sampai 200 peserta nih, keren banget nih. Ya, oke, saya pelanin dikit ya. Oke, ya. Jadi teman-teman ya, hari itu saya mikir adalah ya udahlah, kalau memang Prudential jalan saya, ya kenapa saya nggak coba? Paling nggak dengan saya mencoba, saya punya 50% kemungkinan untuk berhasil, 50% kemungkinan untuk gagal. Tapi kalau saya nggak coba, saya benar-benar nggak punya kesempatan sama sekali loh. Ya nggak? Dan untungnya hari itu saya coba. Padahal waktu saya mau coba Prudential, ya nggak, saya inget banget ya, dulu kan istri saya mantan pacar ya berarti ya. Wah, di motor tuh marah-marah dia. Dia bilang apa? Lu jangan main-main deh, udah umur segini katanya. Lu mau sampai kapan katanya? Kayak begini-begini mah, lu ditipu-tipu doang ya kan. Dan MLM ya kan. Dia bilang, dulu gua udah pernah join kayak gini-gini. Ujung-ujung HP-nya hilang katanya. Ya, dia join Oriflame dulu ya. Jadi dia merasa sama aja gitu ya. Nah, saya melihat sebenarnya Prudential ini punya peluang. Kenapa? Karena saya bilang banyak orang sukses lahir dari Prudential gitu. Banyak orang-orang Prudential tuh sukses gitu. Dan kalau saya nggak coba, saya bisa nyesel banget gitu. Mana tahu saya salah satunya. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan hari ini teman-teman ya. Ya puji Tuhan, kalau saya hari itu nggak ambil keputusan, nggak bisa ngomong depan teman-teman hari ini. Ya karena hari itu ambil keputusan lah, ya kita bisa jodoh ketemu hari ini teman-teman ya. Oke, ya jadi singkat cerita, ya itu akhirnya saya bergabung. Nah, awal-awal sama Prudential, teman-teman sekali lagi saya full time, saya tidak part time. Saya nggak join Prudential sambil jual bakso, saya nggak join Prudential sambil jual kacang, saya nggak join Prudential sambil jual bakcang gitu, saya nggak. Jadi saya benar-benar fokus di Prudential, ya hidup mati semua di Prudential teman-teman. Ya yang teman-teman lihat sandepan saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala semua itu duit dari Prudential. Saya nggak pernah nyambi kerja-kerja yang lain teman-teman. Apalagi sambil jual kosmetik, jual ini tuh saya nggak ada teman-teman. Ya sorry ya teman-teman, saya nggak nyinggung siapapun, tapi ini cerita tentang saya. Ya jadi saya benar-benar full time di Prudential, benar-benar modalnya minus teman-teman. Ya modal minus ya. Nah ini jadi awal-awal kayak gini ya. Saya diremehin orang, dikucil orang, dibilangnya lu nanti join cuma 1-2 bulan udah gitu nggak jalan lagi, ya nggak, prospek teman semua hindarin kita, BBM di blok, di delete segala macam, telepon nggak mau diangkat, didatengin, ya nggak, bilangnya nggak ada di rumah, wah banyak deh teman-teman. Saya waktu awal-awal saya J-Agent tuh benar-benar saya berjuang banget teman-teman ya, tapi saya nggak merasakan itu menderita teman-teman. Saya merasakan ini, wah ini bisnis memang seru nih ya namanya bisnis ya memang seperti ini gitu ya pasti kita akan ketemu nih kerikil-kerikil ya nggak, tapi sabar aja gitu ya. Nah hutang sana sini wajar teman-teman ya, saya nggak punya modal, mau nggak mau ya kadang-kadang gesek kartu kredit segala macam ya, saya hutang sana sini gitu teman-teman, karena benar-benar saya jalan bisnis ini modalnya nggak ada, minus bahkan komisi pertama saya itu cuma 400.000 teman-teman ya, cukup buat bensin sama pulsa aja ya, kadang-kadang makan di rumah lah gitu ya. Nah terus dikejar debt collector ya itu udah biasa nih, telepon-teleponin debt collector nggak bisa bayar kartu kredit ya biasa gitu. Jadi buat saya ya udahlah gitu ya. Tapi kan saya selalu, leader saya selalu ngomong gini, jangan pernah lihat hari ini. Kalau lu mau lihat hari ini udah selesai, ya dong, ya. Lu jangan lihat hari ini, lihatlah nanti ke depan. Nah saya selalu ingat kata-kata leader saya, waktu awal berjuang, waktu saya ngedown, waktu saya mau nyerah, saya selalu ingat itu. Jangan lihat hari ini. Nah itu yang bikin saya tuh bangkit lagi, jalan lagi teman-teman. Ya itu yang bikin saya semangat lagi. Ya. Terus ya awal-awal beli mobil ya, wah nggak bisa bayar tuh ya, karena kan income-nya ngepas, ya hampir mau ditarik ya, wah untung nggak ditarik ya, itu teman-teman ya. Saya sampai lihat ya gila ya, di Prudential ini dahsyat banget ya. Ini seumur umur gue nggak pernah kayak begini nih ya. Ya di umur 24 tahun, 25 tahun teman-teman ya, gue udah harus menghadapi utang yang begitu besar gitu ya, sampai kayak begitu. Dan untungnya teman-teman, untungnya sekali lagi saya berada di perusahaan yang tepat, saya berada di tim yang tepat.
saya berada di agensi yang tepat, teman-teman. Ya, nah makanya teman-teman juga pasti saya yakin banget teman-teman sudah berada di tempat yang tepat, agensi yang tepat juga teman-teman ya, sudah jodoh teman-teman. Ya, saya pikir kalau hari itu saya nggak berada di perusahaan yang tepat, mungkin saya udah bunuh diri teman-teman, udah gantung diri teman-teman. Kenapa? Karena ya setengah mati memang gitu ya, karena kan waktu itu masih muda banget. Ya, waktu itu benar-benar masih muda kan, masih nggak ngerti apa-apa, belum ngerti bisnis, nggak pernah tahu namanya bisnis teman-teman. Ya, cuma untung ya itulah untung lah ya Tuhan bantu terus deh. Ya, nah terus ya duit tinggal 20.000 teman-teman. Pernah nggak? Pernah duit tinggal 20.000. Hari Sabtu begini nih teman-teman ya, agent ya saya tahu banyak banget ya model agent di luar sana ya, di luar sana agent ya. Kalau duit nggak ada dikit ya nggak mau training, alasannya banyak ya nggak mau training lah, alasannya nggak punya duit lah, nggak bisa bayar parkir lah, nggak punya duit jajan buat makan lah, ini itu. Saya tinggal 20.000, saya ke kantor loh teman-teman. Ya, parkiran dulu Gedung Jaya itu naik motor sejam tuh 2.000 teman-teman. Ya dulu kita ke kantor tuh dari jam 8 pagi. NAT 1, NAT 2, sampai jam berapa? Sampai jam 5. Bayangin, duit saya mah habis buat bayar parkir doang. Ya nggak? Tapi tetap nggak ada alasan untuk nggak ke kantor. Karena buat saya kalau hari Sabtu saya nggak ke kantor, saya kehilangan ilmu. Kalau saya kehilangan ilmu, Senin sampai Jumat saya nggak bisa prospek gitu. Ya makanya saya bela-belain banget deh ke kantor itu. Ya gitu bener-bener bela-belain banget. Ya kita dapat penguatan dari leader kan, dapat penguatan dari speaker-speaker ya. Jadi saya pikir wah harus datang. Ya buat teman-teman ya, maksudnya buat teman-teman teman-teman semua ya jangan pada alasan deh. Pokoknya sistem tuh penting teman-teman. Orang yang nggak ikut sistem pasti gagal punya. Ya, kenapa? Karena menyalahi aturan. Bayangin, kalau McDonald, dia goreng burgernya nggak pakai sistem, pasti kan ngaco hasilnya, ya nggak? Harusnya dagingnya digoreng selama 10 menit, karena nggak ikut sistem, digorengnya cuma 2 menit, mentah dagingnya, ya nggak? Nah sama, Prudential juga mirip teman-teman. Kalau Anda nggak ikut sistem, Anda nggak bisa sukses. Kenapa? Harusnya kayak begini, Anda pakai sistem sendiri, ya. Ini kan bisnis franchise, udah ada jalannya, ikut aja teman-teman, ya. Ya. Oke, lanjut. Nah teman-teman, sorry, kepencet lagi. Teman-teman, nah ini teman-teman ya, kerja keras nggak membohongi hasil. 2 bulan saya full time, API saya tuh 150 juta API teman-teman. Ya, saya dapat trip ke Singapura dari agensi. Ya, jujur teman-teman, ya Singapura saya udah pernah pergi. Ya, sudah pernah pergi teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi kalau pergi gratis saya belum pernah. Dan pergi dibayarin gratis terus pergi rame-rame itu belum pernah. Nah ternyata nih Prudential sih seru banget. Jalan-jalan rame-rame tuh beda banget. Ya kalau kita jalan-jalan cuma sendiri ya bosen banget. Ya kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau rame-rame, wah gila-gilaan, makan rame-rame tuh seru banget deh. Ya happy banget. Ya, nah puji Tuhan 6 bulan setelah join ya nggak, saya punya mobil teman-teman, saya bisa beli mobil ini teman-teman ya, mobil pertama Avanza. Bodoh amat nih, biar kata Avanza kan kata orang mobil sejuta umat. Yang penting saya punya mobil, teman-teman. Kenapa? Karena tujuan saya satu, teman-teman ya, supaya papa saya kalau kondangan tuh nggak usah nebeng-nebeng orang lagi, ya langsung pakai mobil sendiri, gitu teman-teman ya. Jadi waktu saya join, saya kan cuma orientasi saya kan cuma income. Terus leader saya datang, ya nggak, leader saya bilang, lu mau apa lagi selain income? Ya saya bilang apa ya, mobil udah punya belum? Belum punya sih kok. Ya udah beli mobil. Oh saya pikir wah gimana caranya beli mobil? Ya nggak, DP nggak ada, segala macam nggak ada. Ya nggak, dari mana nih duitnya nih? Ya nggak, tapi ternyata ya lewat goal kita, lewat tekad kita yang bagus ya buat orang tua ya kan. Nah akhirnya Tuhan buka jalan. Ya akhirnya bisa dapat dalam 6 bulan saya join ya, saya bisa beli mobil pertama saya teman-teman ya, dan jadi orang pertama di rumah yang beli mobil teman-teman ya. Nah ini kita bilang ini cerita saya teman-teman ya, ini cerita saya, bagaimana dengan cerita Anda? Nah itu dia ya, setiap kita pasti punya cerita masing-masing teman-teman ya, setiap orang pasti saya percaya punya kesusahan masing-masing, tapi di balik itu semua pasti ada jadi berkat buat orang lain teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini saya masuk ke materi saya aja ya kan, supaya bisa teman-teman bisa dapat maksimal ya. Nah saya nggak ngajarin teman-teman ya, saya nggak mau mengajari, tapi saya mau sharing teman-teman ya. Saya mau sharing apa yang saya udah alamin selama di Prudential ya, dari 2014 sampai hari ini ya. Sorry ini belum lupa update ini ya angkanya ya. Ini karena ini materi harusnya buat final sprint, tapi menurut saya final sprint itu nggak mesti di September teman-teman. Tapi
final sprint itu adalah sekarang teman-teman. Ya, maksudnya udahlah kita stop budaya final sprint itu di September tuh, udah boleh stop teman-teman. Kenapa? Yang udah-udah, kalau agent baru mulai sadar di September, ya itu terlambat banget buat saya. Kenapa? Pasti ngejarnya tuh gila-gilaan, capeknya gila-gilaan, alasannya gila-gilaan. Ya, sorry nih teman-teman ya. Kenapa saya ngomong why promotion? Banyak orang join ya auto agent ya tuh dia maksudnya kayak tanggal-tanggal segini ya, bulan-bulan segini tuh santai-santai aja, santai, Belanda masih jauh gitu kan. Ya, buat saya kenapa sih lu nggak selesai lebih cepat? Kalau lu kerjanya September, ya nggak? September 1, lu berpacu dengan waktu. Kedua, ya nggak? Kalau dapat nasabah, kalau nggak dapat, ketiga, lu akan menggunakan semua effort lu. Jadinya kelihatannya lu kayak menderita banget di Prudential. Padahal di Prudential nggak menderita loh teman-teman. Di Prudential itu sangat fun, so fun menurut saya. Ya, happy banget. Ya, kalau lu di Prudential menderita, ya penuh air mata segala macam, berarti itu lu yang bikin cerita sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena final sprint September. Kenapa nggak dimulai dari sekarang gitu ya? Jadi teman-teman, saya bawain topik why promotion ini supaya yuk kita sama-sama kejarnya dari sekarang. Teman-teman bayangin, contoh ya, misal orang kejar promosi di bulan September. Let's say omsetnya 50 juta di September. Dia kurang FPI kurang lebih 250 juta lah ya, kurang lebih ya. Ya, anggap ya. Pasti kan dia kerjanya gila-gilaan. Kalau nggak dapat, kalau nggak dapat dia pasti akan melakukan segala cara. Ujung-ujung akhirnya dapat apa? Dapat nasabah yang bayarnya sebulan doang, dapat nasabah yang bayarnya 2 bulan doang, dapat nasabah yang bayar 3 bulan doang. Ujung-ujung apa? Naiknya pas-pasan. Teman-teman kalau lu promosinya pas-pasan, lu di AAD nggak survive loh. Nggak punya duit. Udah nggak punya duit terus lapse lagi, persisanya jebol. Bonus nggak dapet, bonus apapun kalau nggak dapat jadinya. Nah makanya saya bilang, final sprintnya sekarang. Kalau final sprintnya sekarang, you punya waktu buat kejar prestasi. Setuju ya teman-teman ya? Kalau lu final sprintnya sekarang, paling nggak lu bisa punya waktu ya buat prestasi. Buat apa? Buat persiapan agent buat tahun depan. Kalau lu selesainya aja Desember, terus Januari lu mulai lagi, lu pasti nggak kerja Januari. Nanti di AAD bilangnya susah. Nah itu teman-teman. Ya pasti begitu. Banyak orang tuh mikirnya begitu. Kerja sampai Desember, Januari dia promosi, Januari, Februari, Maret dia bengong. Kenapa? Karena udah kecapean. Habis final sprint nih. Habis final sprint kecapean. Akhirnya dia nggak rekrut. Nanti mulai rekrut bulan 6. Nah ngulang lagi polanya. Mau sampai kapan kayak begitu. Ya, jadi saya ya mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi supaya kita sama-sama yuk kejar dari sekarang gitu ya. Nah, teman-teman ya, ini syarat promosi yang kita bilang umumnya adalah 400 juta API, yang 400 juta ya. Persisasi 85, rekrut minimal 3 agent dan jangan lupa isi form promosi. Ya ini yang general ya, saya bilang general. Teman-teman, tapi kalau buat saya kalau bisa 400 juta lu telan sendiri. 400 juta telan sendiri. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, waktu masih banyak. Jangan pernah ngandelin grup naiknya. Sorry nih teman-teman, ya sebagai seorang agent, kalau lu naiknya dari grup, lu nggak punya duit, tahun depan lu mau maintain tim, mau pakai apa? Ya dong, masa mau maintain tim di warteg atau mungkin di pinggiran kan nggak mungkin. Kita mau maintain tim, kita mau dapat orang bagus, ya lu harus bisa maintainnya bagus. Maintainnya di mana? Di restoran. Tapi lu nggak mungkin bisa bayarin di orang makan di restoran. Kalau lu punya promosi aja pas-pasan. Duit dari mana? Buat hidup yang ngepas. Tapi kalau lu punya 400 juta API, paling nggak income lu 10 juta sebagai agent. Kalau punya income 10 juta, ya nggak? Paling nggak, you bisa sisihin buat traktir tim lu. Gitu. Ya, jadi saya lihat kelemahan New AAD, ya New AAD yang baru naik adalah nggak punya duit. Nggak punya duit buat apa? Buat maintain timnya. Gitu. Nggak punya duit buat maintain timnya, makanya timnya hilang. Nih, bikin kontes nggak berani. Ya dong. Terus maintain tim nggak berani. Kenapa? Karena duitnya ngepas. Ujung-ujungnya New AAD ini pasti jualan lagi. Pasti. Akhirnya dia jualan, akhirnya New AAD ini jualan pribadi. Udah jualan pribadi, omsetnya juga nggak gede. Ujung-ujungnya dia merasa katanya AAD nggak perlu kerja lagi, nggak perlu jualan lagi. Akhirnya dia jualan lagi, dia nggak ngerasain overriding, ya nggak, dia nggak ngerasain overriding, dan dia akhirnya memutuskan apa? Nyerah di Prudential, dan dia bilang Prudential susah. Padahal polanya dari awal udah salah, gitu. Polanya dari awal udah nggak bener, gitu. Ya teman-teman,
Jadi kalau buat saya, sepanjang saya lihat nih, perjalanan kenapa banyak AAD nyangkut, nggak promosi ke AD. Ya dari awal udah salah, makanya sekarang dibenerin gitu. AAD itu sebagai leader adalah rekrut 80%, selling 20%. Buat saya simple, saya targetin diri saya, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu minggu jualan 10 juta api, udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Sebagai leader, satu minggu 10 juta api. Ya, 10 juta api, satu bulan 40 juta. Lu kerja 10 bulan, udah cukup, udah 400 juta. Sebagai AAD, ya nggak, 40 juta kali 43,5%. Ya, karena offline ini 13,5 kan, itu udah sangat cukup. Penambahan income 10 juta udah cukup banget. Ya, sisanya you harus income lu dari grup, dari direct unit. Kalau lu ketagihan jualan sebagai AAD, ya nggak, pasti nggak bakal berkembang tuh. Nah masuk ke agent. Nah teman-teman agent, saya ngomong ini adalah saya ngomong masa depan nih. Kalau kalian naiknya pas-pasan, ya kalau kalian naiknya di Desember, tapi kalau kalian naiknya di Juni, Juli, ya kalian udah confirm tuh omsetnya, kalian akan jauh lebih makmur dibanding orang yang naiknya pas-pasan di Desember. Ya, lanjut lagi ya. Nah teman-teman ya, sekali lagi saya remind, kadang-kadang nih kita agent ya udah kerekrut nih ya, kadang-kadang kita udah rekrut agent, tapi agent ini kadang-kadang nggak ngerti sebenarnya di Prudential tuh ngapain, ya nggak, dia tahu agent AD, tapi dia nggak tahu sebagai apa. Banyak loh ya, banyak banget saya lihat ya, orang itu udah sampai leader pun posisinya di sini self employed. Leader lah jualan. Sorry ini teman-teman ya. Buat saya leader kalau jualan ya sampai jualannya habis-habisan ya. Sorry nih. Buat saya bukan business owner. Yang namanya lu business owner, tim lu yang jualan. Bagaimana tim lu bisa jalan? Bagaimana tim lu itu mantep tuh, omset direct unit. Namanya leader, MYLC itu udah harus dimakan setiap tahun. Ya enggak? Nah, agent juga sama teman-teman. Agent di Prudential ya harus punya mindset sebagai business owner. Ya itu ngapain? Udah mulai mikir namanya kembangin tim. Ya jangan berpikir adalah gue jualan dulu sebanyak-banyaknya gitu. Boleh nggak jualan sebanyak-banyaknya? Boleh. Teman-teman boleh banget, nggak masalah. Tapi teman-teman jangan lupa nih, tujuan utama adalah business owner. Ya, saya mengibaratkan begini. Ya, saya mengibaratkan Prudential itu adalah sebuah McDonald, teman-teman. McDonald itu kerjaannya jual burger. Tapi McDonald nggak kaya dari jual burger. McDonald kayanya itu dari franchise di mana-mana. Franchise-nya ada di Sudirman, ada di Tamrin, ada di Sahid, ya, ada di Sarina, ada di mana-mana, banyak. Makanya dia bisa kaya. Dia bukan kaya dari jual burger. Sama, kita di Prudential juga sama teman-teman. Ya, buat teman-teman new agent, AD ya sama ya. Ya, kita kayanya bukan dari jualan. Kita kaya dari cabang kita di mana-mana banyak gitu. Ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ya. Ini ya. Oke, ya. Nah, ini ya scheme of riding teman-teman ya, scheme of riding ya. Saya bilang teman-teman tolong ya. Kalau belum ngerti, coba tanya leadernya lagi, dipahamin lagi teman-teman. Ya, kalau belum ngerti teman-teman, ya. Ini komisi kita mau agent AD, EAD semua sama. Yang membedakan apa? Off riding-nya teman-teman. Yang membedakan itu off ride-nya. Ya royalty-nya teman-teman. Ya, lu makin EAD sumber income lu makin banyak. Ya, AD cuma sumber income segini. Tapi kalau EAD ini ngomong kasarnya ini keran airnya makin banyak. Kalau agent nggak punya keran air, agent harus nyangkul terus nih namanya nih. Ya saya kalau ngomong ke tim saya, agentnya harus nyangkul. Posisi paling bocuan gitu, paling nggak ada untung-untungnya tuh agent. Rekrut segambreng lu nggak dapat apa-apa, ya nggak. Makanya kalau lu mau networkingnya jalan, ya nggak, naik promosi teman-teman, ya promosi, ya. Nah, nih teman-teman ya, saya ngomong ke tim saya teman-teman ya, saya keluarin deh ya. Ini versi kita ya teman-teman ya. Kalau ada perbedaan ya, mohon maaf ya, mungkin karena ini hitungan dari US team biasanya ya. Nah, saya ngomong teman-teman ya, untuk orang yang baru saya rekrut biasanya ya, atau new agent ya, saya bilang tahun pertama di Prudential 7 juta per bulan itu adalah the minimal 7 juta kalau lu ikut sistem ya. Tapi saya bilang anggap deh kamu ini agent yang bukan bintang, agent yang bodoh-bodoh aja deh, yang super bodoh deh, saya bilang biasa aja, saya bilang ya enggak.
saya janji 3 tahun dengan lu biasa-biasa aja, lu punya 20 juta sebulan loh. Ya, bisnis mana yang bisa yang orang, ini maksudnya ya, bosnya menjanjikan 3 tahun 20 juta, coba bisnis mana? Ya, menurut saya nggak ada. Ya, kalau kita ke HRD, kita ngelamar kerja, mungkin nggak HRD bilang, tenang Pak, 3 tahun lagi, saya jamin income Bapak 100 juta. Nggak mungkin. Tidak ada HRD yang begitu. Yang di mana-mana HRD cuma nanya, lu mau income berapa ya? Benar nggak teman-teman? Ya, jadi kita bilang 3 tahun minimal 20 juta. Amin, teman-teman. Ya, bahkan itu saya bilang minimal. Ya, kalau Anda biasa-biasa aja. Kalau Anda spektakuler di tahun pertama, Anda bisa PCC, itu lebih, teman-teman. Ya, lebih, teman-teman. Nah, terus kemudian saya ngomong lagi, di Prudential, lu kerja nggak usah terlalu capek, saya bilang. Yang penting lu kerjanya smart gitu. Smart itu gini loh, smart itu bukannya berarti kerja dari handphone, bukan. Kerja smart itu adalah lu pakai strategi, itu namanya kerja smart. Bukan kerja smart itu via online, via WA, via telepon, bukan. Nih kadang-kadang orang salah translate antara hard work sama smart work. Ya, dia pikir, wah ngapain gua hard work smart dong kita bilang kan. Ngapain gua work hard, gua work smart. Work smart gimana? Dari handphone, sosmed gitu kan. My brother, itu bukan work smart, teman-teman. Work smart itu ya lu kerja pakai strategi. Strategi gimana? Gue mau pemasarannya lewat sosial media. Nanti gue review. Bukannya lu mengandalkan handphone, lu taruh ngepost di IG, terus lu berharap ada orang cari lu. Itu sampai mati juga gak bakal dapet, teman-teman. Ya, jadi sorry teman-teman ya. Saya kalau ngomong nih terlalu berapi-api, sorry. Ya, jadi sorry kalau ada kata-kata kurang berkenan ya. Jadi teman-teman, ya maksud saya ini tuh teman-teman ya. Kalau banyak, soal tim saya suka begitu teman-teman ya. Dia bilang dia udah kerja dari mana? Saya work smart. Ya, saya kerja pakai apa? Taruh IG story, taruh AdSense segala macam. Gue bilang itu bukan work smart, brother. Itu lu namanya advertise, lu mengiklankan. Kalau lu namanya kerja, itu ada hasil. Gue bilang gitu. Jadi work smart itu pakai strategi yang bikin you work smart. Strateginya apa? Gimana agent lu bisa jalan? Kasih strateginya dong. Yaitu namanya strategi. Gimana agent lu bisa gampang jualan? Itu namanya strategi. Itu namanya work smart. Nah, namanya work hard itu kerja keras. Bukan kerja keras yang dibanting-banting, teman-teman. Bukan kerja keras itu penuh air mata, penuh penderitaan, bannya kempes lah, internetnya habis. Bukan. Kerja keras yang dimaksud itu adalah kerja. Work hard yang gua maksud itu adalah work hard. Itu lu kerjanya maksimal. Ya dong, dalam sehari maksimalnya kamu berapa? Ya itu work hardnya kamu. Bukan work smart, lihat orang, wah dia kerja, speaker kerja menderita, harus tagih utang, gue ikutan. Nah, itu dia namanya geblek itu namanya. Ya, bukannya work hard, tapi work hard itu kerja maksimalnya kamu seperti apa. Karena setiap orang kemaksimalannya beda-beda, teman-teman. Saya zaman agent sehari ketemu 5, teman-teman. Tapi ada saya lihat orang zaman agent sehari ketemu 10. Ada. Kan beda. Nggak bisa saya samain diri saya sama orang lain. Mentoknya saya, limitnya saya beda dengan orang lain gitu. Ya. Itu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Saya rasa ini sistem jenjang karir teman-teman udah tahu semua lah, have to have money semua udah tahu semua lah pasti. Ya. Teman-teman. Ya, nah, saya lanjut lagi. Nah, ini teman-teman ya. Ya, buat teman-teman agent, AAD ya. Saya cuma mau ngingetin aja, skema off riding terlalu sayang dan sia-sia. Bagi Anda yang sampai hari ini masih belum mengerti bisnisnya mau dibawa kemana. Ya. Nah, teman-teman yang hari ini agent ataupun AD masih abu-abu nih tentang bayangan Anda ke depannya itu bagaimana. Yuk teman-teman ya. Yuk teman-teman, saya bilang tanya leadernya ya. Saya mau share saya mau share whiteboard teman-teman. Ya, saya cuma mau kasih satu gambaran teman-teman. Ya, satu gambaran simple teman-teman. Ya. Hari ini kita sebagai seorang AD. Ya. Kita sebagai seorang AD. Ya, teman-teman. Nah, sebagai seorang AD, teman-teman, ya enggak? Kita rekrut kan 5. Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini AD semua. AD. Setuju nggak teman-teman? Ya, kalau kita bilang posisi ini adalah AD abadi. Ya enggak? Teman-teman, ya ini saya mau kasih lihat masa depan kita di Prudential, teman-teman. Supaya teman-teman lebih melek lagi. Ya enggak? Setelah AD abadi, teman-teman bukan berhenti kerja. Tapi rekrut lagi 5 di bawahnya.
suruh adik Anda jadi adik abadi juga. Ya, jadi adik abadi juga. Ya. Kalau total ini semua mereka di 2 layer di bawah Anda AD abadi, berarti Anda punya total AD itu ada 30 AD. Teman-teman. Ya, 30 AD. Ya, let's say saya bilang ya, 30 AD ya, 1 AD. Teman-teman grup AD saya tahun lalu itu tutup hampir 5 miliar. Kurang lebih kan tutup 4,2 miliar, teman-teman. Ya, tahun lalu, teman-teman. Ya, saya anggap deh 1 AD ya, sial banget deh. 1 AD ini gebleknya minta ampun deh. 1 AD ini 1 M. Ya, ini udah minimal banget. 1 AD itu nggak mungkin di bawah 1 M. Anggap 1 AD 1 M. Berarti total 30 M dalam 1 tahun. Omset kerajaan Anda. Omset kerajaan Anda 30 M dikali 10%. Ya. Karena gen booster segala macam lah ya. Teman-teman, ini total ya 3 M teman-teman. Income Anda sebagai AD. Nah, atau kita bilang ini 250 juta per bulan. 2 tahun kayak begini 500 juta teman-teman. 2 tahun kayak begitu 500 juta. Ya. Jadi saya bilang teman-teman ya, saya bilang kenapa kita harus bangun bisnis? Itu teman-teman, cepat-cepat jadi AD, cepat-cepat AD abadi, cepat-cepat suksesin AD di bawahnya jadi abadi juga. Habis itu lu orang mau pensiun terserah. Karena kenapa? Income minimal setengah M di tangan teman-teman. Ya, boleh tepuk tangan dong buat bisnis kita teman-teman. Ya, itulah yang saya kejar teman-teman. Ya, hari ini total teman-teman saya udah punya 4 AD di bawah saya, teman-teman. Ya, tahun depan saya naikin 2 lagi direct ya. Kurang lebih saya udah punya AD direct 6, teman-teman. 6 AD direct saya, hari ini aja saya udah ajarin mereka untuk cetak leader. Ya, tahun depan ya target saya 2024, kurang lebih saya udah punya 50 AD, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kalau nggak meleset 2024 udah punya 50 AD. Amin ya, teman-teman ya. Mohon doanya teman-teman ya. Kalau semua berjalan mulus pasti 50 AD. Ya, nah itulah teman-teman, kita harus punya gairah di bisnis itu seperti itu. Kita tahu bisnisnya mau dibawa kemana. Kalau kita udah tahu teman-teman, kita tuh hot jalannya. Ya, kita setiap hari tuh pasti semangat bangun tidur. Ya, tidur pun juga nggak bisa tidur ya, gelisah gitu. Karena kenapa? Pengen cepet-cepet gitu. Kita pengen cepet-cepet realisasiin gitu. Ya. Yes, teman-teman ya. Makanya teman-teman yuk, mumpung Prudensial cuma kasih 2 jenjang karir, jangan disia-siain. Zaman dahulu 5 jenjang karir itu tuh kayak lihatnya tuh impossible banget. Kadang-kadang orang nyampe SUM dia udah hilang, nyampe UM dia udah hilang. Ini sekarang agent AAD AD udah gampang gitu. Saya ya teman-teman, saya selalu menyarankan, saya ini nggak tahu ya teman-teman di One Vision bagaimana. Cuman di grup saya selalu menyarankan apa? Seorang seorang agent wajib promosi, bawa agent di bawahnya promosi juga. Jadi AAD, naik AAD, ngegandeng AAD di bawahnya. Supaya apa? Supaya tahun depan agent ini pasti AD. Gitu. Ya. Supaya tahun depan pasti AD. Jadi saya kalau rekrut 1, biasanya bisa ngegandeng sampai 2-3 orang ke bawah ya. Gitu. Saya kalau bawa 1 leader bisa ngegandeng 2 atau 3, minimal 2 teman-teman, minimal 2 ya. Jadi tahun lalu saya cetak direct 3 direct AAD dan 3 direct AD tahun lalu ya. Makanya grup saya tutup lumayan gede gitu teman-teman. Ya, nah apalagi ada diskon tahun ini ya, dimanfaatin teman-teman ya. Yang agent sampai tiap orang 300 juta. Tahu nggak? Prudensial dari zaman dulu itu promosi ke UM 300 juta sampai 2021 masih 300 juta. Kalau Anda nggak promosi itu kebangetan banget teman-teman. Ya, AAD itu kalau Anda nggak naik ke AD, waduh itu benar-benar ya dosa besar itu teman-teman. Kenapa? Dari 2,7 M di courting 1,2 M, 1,2 M courting lagi 900 juta. Kalau nggak naik, waduh mau dibawa kemana nih kita ya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman ya. Bahkan sebenarnya 900 jutanya lu naik AD nggak bakal kaya sebenarnya. Ya harus tetap 1,2 M teman-teman. Ya jadi teman-teman, yuk ya hari ini ya kita wake up ya, Q2 baru dimulai teman-teman ya. Ya, yang habis terima cash out segala macam ya. Ya, lebih semangat lagi teman-teman ya. Ya, yang habis terima cash out PCC, Star Club, Double Star Club, PPC ya. Ya. Semangat teman-teman ya. Lebih semangat lagi harusnya. Ya, kita lanjut.
Nah, nih teman-teman ya, biasa saya cuma remind aja yang bagian ini ya, kita pastikan ya jangan jadi ini ya, jangan jadi dua ini teman-teman ya. Ya, pastikan kita ada di kuadran kanan teman-teman ya, sebagai business owner dan sebagai investor teman-teman. Ya, hari ini leader saya Pak William sudah di kuadran terakhir investor ya. Dia udah bisa beli kafling, beli tanah. Wah, keren banget leader saya. Ya, nah saya masih tahap sini teman-teman. Ya, nah teman-teman leader, agent, AAD, AD, jangan sampai terjebak di tahap sini. Tahap ini apa? Tahap self employed apa? Jualan terus gitu ya. Nih saya kasih contoh. Ya, nah, saya singkat aja. Nih teman-teman, ya teman-teman tahu nggak bedanya apa? Yang kiri dan yang kanan. Hidup makmur sama Mitra 10. Nih, Mitra 10 itu adalah AD abadi. Ini adalah AD biasa yang nggak punya tim, yang kerjanya jualan tiap tahun. Kalau ditanya kaya, ini dua kaya, tapi lebih kaya mana? Mitra 10 pasti. Kenapa Mitra 10 lebih kaya? Karena dia punya cabang di mana-mana. Ya, ini nggak punya cabang, ya ini cuma satu gitu ya. Makanya kalau kita leader, kalau kita nggak punya rekrutan, kita nggak punya tim, itu namanya kita nggak punya cabang. Nggak punya cabang nggak bisa kaya teman-teman. Ya kalau mau jadi Mitra 10, ya kita harus buka cabang gitu. Ya, nih bakmi Bangka ya sama bakmi GM. Kalau punya duit, orang rame, yang makan rame, tapi terbatas. Ya, sama bakmi GM mana lebih kaya? Bakmi GM bisa di mana-mana. Teman-teman, kalau kita nggak punya agent, ya nggak punya tim, nggak punya leader, artinya penjualannya cuma bisa dari kita. Tapi kalau kita punya tim, penjualannya bisa dari tim kita. Kita punya 10 orang handle 100 orang, lebih gampang nggak? Daripada satu orang handle 100 orang. Ya nggak? Ya, jadi teman-teman ya, ini teman-teman kita harus jadi bakmi GM ya, yang punya cabang di mana-mana teman-teman ya. Nih teman-teman ya, ini adalah kita bilang adalah salah satu namanya trigger ya, supaya kita lebih melek di Prudential ya. Sorry teman-teman, ini belum update teman-teman ya, terlalu semangat nih sampai lupa nih ya teman-teman ya. Ya, apa yang mau kita capai di 2021 gitu, apa yang kita mau teman-teman. Ya, kita mau mobil baru kah, mau rumah baru, income, mau prestasi kah, atau kita mau ini promosi gitu. Maunya apa? Tentukan dulu. Ya, jadikan itu bahan bakar kita untuk lebih luar biasa di 2021, teman-teman. Ya, jangan sampai 2021 lagi pandemi udah gue santai aja. Teman-teman, sorry loh, selesai pandemi kalau Anda nggak ngapa-ngapain, Anda udah ketinggalan banget loh, teman-teman. Ya, saya per hari ini aja, ya saya masih ketemu offline, teman-teman. Ya, karena buat saya ya online penting, offline juga penting gitu. Ya, kadang-kadang ada kalau kayak meeting-meeting yang penting saya biasanya offline, teman-teman. Ya, tapi kalau kayak training-training biasa itu biasanya online gitu ya. Nah, teman-teman ya, coba teman-teman lihat goal apa yang teman-teman mau capai tahun ini gitu. Apa yang teman-teman mau perjuangin tahun ini gitu. Jangan alasan Covid, nggak bisa ya. Sekarang tuh udah mulai normal, teman-teman ya. Orang tuh udah mulai berani keluar kok segala macam ya. Kalau Anda maksudnya Anda benar-benar mau perjuangin bisa kok. Ya tetap jaga kesehatan gitu, jaga protokol gitu teman-teman ya. Bukan berarti saya nggak takut Covid, saya juga takut teman-teman ya. Tapi satu teman-teman ya, satu hal, kita mau Covid itu jadi alasan atau impian kita tuh lebih besar daripada Covid itu. Itu Anda yang tentukan teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan teman-teman. Oke. Nah teman-teman ya, saya selalu suka sama quote ini teman-teman ya. Manusia hanya bisa mencapai sebatas yang dia bisa lihat dan dia yakini. Teman-teman, apa yang Anda mau, ya Anda harus bisa lihat dulu. Anda harus bisa imagine, ya. Dan ketika Anda udah imagine, Anda yakinin atau Anda imanin, teman-teman. Ya, sebelum diaminin, diimanin dulu. Habis diimanin, baru diaminin, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita punya goal dan kita nggak pernah melihat goal itu terus, bagaimana bisa nyampe? How come gitu ya? Orang mau beli BMW ya seri 320i yang terbaru ya, tapi ke showroom aja nggak pernah ya, lihat barangnya aja nggak pernah, cuman mau doang. Bisa capai nggak? Of course nggak bakal bisa capai teman-teman ya. Kalau orang mau tentang impian dia, mau beli mobil, mau beli rumah, datang lihat, rasakan ya dong, genggam
ya, dan imanin bahwasanya ini 2021 lewat izin Tuhan, gue pasti bisa beli mobil ini, ya, dengan usaha dan lewat izin Tuhan tentunya ya. Nah, teman-teman, bisa nggak Anda seperti itu? Kalau Anda bisa, pasti terjadi, ya. Teman-teman, tahun ini maksudnya saya punya goal adalah saya mau menciptakan 100 new AAD baru, teman-teman. Ya, kelihatannya konyol, ya, banyak yang underestimate dengan goal kita, teman-teman ya. Maksudnya bukan underestimate gimana ya, maksudnya mana mungkin sih tim lu cuma berapa gitu kan, mau ciptain 100 semua gimana caranya gitu. Tapi saya punya belief, teman-teman. Saya punya belief bisa, teman-teman. Kenapa? Karena di US team aja ya ada satu leader dalam setahun bisa cetak 13 new leader gitu. Ya buat saya kalau cetak 10 doang, menurut saya gampang harusnya. Ya apalagi kalau 10, ya kan tim saya kurang lebih hari ini ada 12 ya. Ya 10 AD, 10 calon new AD, ya nggak, dicetak oleh 12 leader. Berarti total harusnya minimal ada 100. Ya, jadi itulah goal saya, teman-teman. Nah, saya bisa lihat nggak? Saya udah bisa lihat, teman-teman. Ya, saya udah bisa lihat bahwa akan terjadi nih. Ya, tanda-tandanya udah kelihatan. Kenapa? Di Q1, ya teman-teman, mohon maaf ya, bukan saya maksud untuk sombong ya, bukan. Tapi teman-teman, ya kemarin kita baru habis penutupan Q1, ya meeting leader Q1. Calon leader di Q1, ya calon kandidat AAD saya sudah ada 22 orang, teman-teman. Ya, makanya saya bilang ini dari apa yang saya bisa lihat dulu. Ya, makanya teman-teman, kalau teman-teman mau, ya nggak, teman-teman mau, pasti bisa. Yang penting Anda udah bisa lihat dan Anda yakinin juga, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di ujungnya itu gimana, gitu. Ya, nah, teman-teman, ya saya lanjut lagi. Ya, ini teman-teman, ya. Nih, sukses Anda, teman-teman, ya. Ya, buat teman-teman yang maksudnya hari ini masih banyakkan bercandanya atau mungkin masih belum serius. Nih, teman-teman, saya remind teman-teman ya, sukses Anda ditunggu loh sama oleh mereka di rumah loh, teman-teman, ya. Ya, kesuksesan Anda tuh ditunggu sama mereka-mereka yang hidupnya mengandalkan Anda, teman-teman. Ya, jadi jangan sia-siain waktu mereka, teman-teman. Ya, jangan sia-siain waktu yang ada tuh, jangan disia-siain, teman-teman. Ya, ini papa mama saya, teman-teman ya. Ya, udah tua, teman-teman, tapi ya untungnya saya masih punya kesempatan buat bahagian mereka, teman-teman. Ya, nah ini teman-teman, ya kemarin papa ada request ya mau beli PCX katanya ya. Saya bilang, wah nggak mau beli mobil aja. Dia bilang, udah motor dulu, dia bilang ya. Mobil nggak ada tempat parkir kata dia, ya ada mobil lu dia bilang ya. Kan ada mobil saya di rumah, jadi nggak muat parkirannya, dia bilang, ya beli motor dulu dia bilang. Ya saya tanya, ternyata saya cek-cek, mahal. Motor ternyata mahal juga ya. Ya ini kurang lebih hampir 40 juta teman-teman. Ya, nah terus beliin buat mertua juga ya. Kenapa? Motor mertua juga kan udah jelek gitu ya. Saya bilang udah sekalian gantiin aja deh. Ya, dua-duanya gantiin ya. Nah, happy nggak teman-teman? Ya, memang belum bisa kasih yang terbaik banget, tapi paling enggak masih punya waktu buat bikin mereka tersenyum, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman ya, tantangan datang nggak ketok pintu, teman-teman ya. Tahun lalu, teman-teman ya, tahun lalu lagi Covid lagi marak-maraknya, tiba-tiba ya mertua saya harus kena namanya stroke ringan, teman-teman. Ya. Nah, untungnya teman-teman ya, nah selalu ya orang Indonesia tuh lucu ya, di balik musibah selalu ada untungnya teman-teman ya, ya selalu. Ya, tapi ya saya bersyukur ya, untungnya cepat ditanganin teman-teman, dan untungnya lagi kita udah beliin PPH Plus teman-teman, ya udah beliin PPH Plus. Kalau enggak, saya nggak tahu tuh bayar pakai apa. Billingnya itu 170 juta teman-teman, ya itu belum lagi sama namanya rawat jalannya teman-teman. Rawat jalannya itu kemarin itu di akupuntur ya teman-teman, itu hampir 60 juta teman-teman selama 6 bulan teman-teman ya. Makanya itu kalau kita nggak punya prudensial teman-teman ya, waduh mau bagaimana, apalagi tahun lalu Covid ya, penjualan pasti semua menurun teman-teman. Untungnya saya punya tim teman-teman, untungnya kita bangun bisnis ini ya, kita nggak andelin jualan ya. Bayangin kalau tahun lalu saya pakai jualan, wah ini duit dari mana semuanya teman-teman ya, nggak bakal cukup ya. Nah, teman-teman ya, jangan lupa ya, sesuai apapun tantangan hidupmu ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh lihat ya, teman. Oh ya, selamat hari Paskah juga ya, teman-teman ya. Ya, saya sampai lupa ucapin teman-teman ya, buat yang merayakan teman-teman ya. Nah, nih teman-teman ya, kita bilang ya, God plan is always the best, teman-teman. Sometimes its process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something great for you, teman-teman ya. Artinya apa, teman-teman ya? Kadang memang waktu mulai jalanin bisnis ini suka nggak sesuai teman-teman ya, suka nggak sesuai sama yang kita mau ya nggak, tapi ya jangan berhenti teman-teman ya, tapi jangan berhenti, jalanin terus teman-teman ya. Kadang-kadang memang yang kita mau kan belum tentu sesuai pesanan teman-teman
ya. Nah, kadang-kadang yang di atas punya rencana yang lebih bagus, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman apapun yang terjadi, teman-teman yang sekarang ini terjadi, jangan nyerah teman-teman ya. Ya, jangan nyerah teman-teman. Lanjutin terus teman-teman ya, maju terus, dikit lagi kok ya, tinggal sedikit lagi. Ya, istilahnya kalau kita bilang apa ya? Kadang-kadang nih kalau orang lari maraton, teman-teman, orang-orang lari maraton ya enggak? Kan panjang tuh ya, kan banyak yang ngikutin ya, banyak banget tuh pesertanya. Tapi kan yang finish kan nggak semua, ya nggak? Yang finish nggak semua. Nah, kenapa ada yang finish, ada yang nggak finish? Karena yang nggak finish itu golnya terlalu kecil. Jadi nggak worth it mungkin buat dia. Tapi yang finish, saya rasa golnya worth it gitu buat dia. Makanya dia mau finishin maratonnya dia, gitu. Sama dengan teman-teman hari ini. Kalau Anda hari ini ada tantangan, ada kesulitan, ya Anda jangan berhenti teman-teman. Ya, karena saya yakin di depan ya nggak, udah ada hadiahnya tuh teman-teman. Ya, tinggal kuatin gol Anda, ya kuatin gol Anda, ya, dan Anda selesaikan gol Anda teman-teman. Ya, saya yakin ya Tuhan pasti support, gitu ya. Oke, ya lanjut teman-teman, saya lanjut aja. Nah ini saya skip ya teman-teman ya. Nah, oke saya lanjut ke sini teman-teman ya. Nih teman-teman ya, harus ingat sama leader teman-teman ya. Leader ini adalah orang yang pastinya ya mau kita sukses teman-teman. Ya ketika kita ada masalah, kita ada problem, kita ada urusan rumah tangga, mungkin ada urusan apapun, ya jangan pernah cerita kemana-mana ya. Kalau bisa memang udah nggak kuat banget, memang butuh ceritalah ke leader Anda teman-teman. Buat saya ya ini orang yang paling luar biasa buat saya teman-teman. Ya, mereka selalu support kita dalam kondisi apapun teman-teman. Ya, jadi kalau saya bilang orang yang tidak pernah meninggalkan kita di belakang teman-teman. Ya, selalu kasih tangannya untuk kita diangkat kembali teman-teman. Ya, kalau saya bilang ya ini malaikat tanpa sayap ya, malaikat tanpa sayap kita di Prudential teman-teman. Ya, ada nggak leader yang mau agentnya mati? Nggak ada, teman-teman. Semua leader mau agentnya sukses. Tidak ada satupun leader yang mau agentnya mati, teman-teman. Ya, nah ini juga ya buat Anda yang menjalankan bisnis ini bersama spouse Anda ya, Anda harus terima kasih juga ya karena spouse Anda juga pastinya ya mendukung Anda, teman-teman ya. Saya juga thank you buat istri saya, teman-teman ya. Selalu support ya, selalu kasih motivasi, teman-teman. Dia selalu ngomong you the best deh ya. Kadang-kadang kalau kita udah jauh-jauh nggak closing ya, tenang lah, kita kan orang hebat ya. Dia suka menghibur ya, suka menghibur dengan ini motivasinya dia gitu ya, teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sama orang tua juga sama ya, nggak boleh durhaka teman-teman ya. Ini ya mama saya nih teman-teman ya. Saya bacanya juga kadang-kadang lucu, kadang-kadang terharu juga teman-teman ya. Jadi ternyata ya nih ya isi hati orang kita nggak tahu ya. Tapi mama saya ngomong, mama doain sebelum 40 udah jadi triliunan katanya. Terus sampai salah ketik ya. Maksudnya triliuner ya. Ya kita aminin aja lah ya. Mudah-mudahan namanya doa orang tua kan biasanya kan mujarab teman-teman ya. Nah 2016 ya kita komitmen ya untuk bangkit ya teman-teman ya. Nah, saya singkat cerita saya pernah ngalamin namanya kesusahan juga, pernah ngalamin namanya masalah juga lah ya, adalah pokoknya pernah down teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, orang-orang ini nggak pernah ninggalin kita teman-teman ya. Nah terus mulai lagi naik motor teman-teman ya, mulai prospek lagi. Jadi buat saya nggak ada alasan teman-teman. Buat saya gue nggak ada alasan. Kalau kadang-kadang ada agent yang gue nggak punya mobil, ya udah naik motor, emang kenapa? Ya nggak, gengsi amat sih, ya nggak? Ya loh, saya aja happy aja kok. Ya tuh, tapi 2017 ya nggak, waktu 2015 saya ada masa-masa terpuruk ya teman-teman ya nggak, sempet nggak mau jalanin Prudential lagi tuh. Ya, karena 2015 untuk leader-leader lama pasti tahu lah ya. 2015 ada apa pasti tahu lah ya. Nah, di 2016 saya ulang lagi sekali lagi ya nggak. Nah, di 2017 wah ternyata akhirnya apa? Wah, akhirnya promosi nih jadi AD ya. Jadi AD akhirnya nih kan. Terus dapat Star Club lagi ya. Saya mulai Star Club itu saya join 2014. Ya, 2014 saya nggak pernah Star Club, teman-teman. Ya, 14, 15, 16 tuh nggak pernah Star Club. Ya, cuman paling mentok Rocky Club ya. Rocky Club ya.
Nah, Rocky Club pun juga udah nggak tahu fotonya kemana kali ya. Ya, karena cuma sendiri yang berangkat, ya kan? Kan maksudnya orang jarang banget capai Rocky Club. Capai itu juga Star Club palingan kan. Ya, Rocky Club itu cuma berangkat sendiri gitu kan. Ya. Nah, teman-teman ya, akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan kasih hadiah teman-teman 2017 ya, promosi plus Star Club ya nggak. Terus akhirnya punya tim mulai rame gitu ya. Ya, akhirnya punya leader teman-teman ya. Dulu cuma jalanin berdua ya. Saya juga nggak langsung Superman ya. Awalnya jalanin cuma berdua teman-teman. Sampai akhirnya bisa punya leader ya. Nah, leader-leader saya juga mulai juga dari nol, dari naik motor ya, sampai akhirnya punya mobil satu persatu ya. Satu persatu punya mobil ya, bisa beli barang-barang mewah sekarang ya. Maksudnya hidupnya lebih baik lah, ada yang bisa beli apartemen juga gitu kan. Ada yang udah kerja 8 tahun gajinya nggak gede, cuma 5 juta nggak naik-naik. Di Prudential bisa punya mobil ya. Ada yang dulu bekas bos ya kan, bangkrut terus akhirnya join bisa bangkit lagi gitu kan. Ya enggak? Nah, saya juga sama akhirnya ya dari 2016 saya mulai lagi dari nol ya, di 2017 ya 19 akhirnya bisa punya mobil lagi ya teman-teman. Ya sampai akhirnya ya semua berkat kemurahan Tuhan teman-teman ya. Ini per 2019 ya teman-teman. Ya akhirnya nyampe juga yang dijanjin leader-leader semua teman-teman. Ya nyampe juga tuh. Ya angka ajaib ya kita bilangnya. Ya angka ajaib yang selalu dijanji leader-leader di awal kita join ya. Waktu nyampe angka ini teman-teman, jujur ya saya terharu banget maksudnya. Gila di umur saya yang masih 2019 berarti saya 28 ya. Di umur saya 28 tahun akhirnya saya bisa tembus juga teman-teman ya angka ini ya. Yang tadinya saya nggak pernah percaya teman-teman. Saya maksudnya cuma join ya. Di awal saya cerita, saya bilang saya join cuma berharap punya 5 juta aja teman-teman. Ya sampai akhirnya Tuhan kasih lebih. Ya Tuhan kasih berlipat-lipat teman-teman. Ya mungkin ya di awal saya berjuang ya mungkin wajar ya. Mungkin mungkin Tuhan lihat ini orang serius atau enggak gitu. Ya, tapi akhirnya ya dapat juga teman-teman ya. Ya yang penting asal mau sabar dan setia teman-teman ya. Akhirnya dapat juga teman-teman ya. Terus kemudian ya nah ini sampai hari ini ya kita ya mulai bertumbuh besar ya sama-sama sampai bisa bikin coaching sendiri ya. Ya inilah ya tim kita sampai hari ini ya. Nah, teman-teman ya saya udah mau habis teman-teman ya pesannya adalah saya cuma mau ngomong satu teman-teman, Jackie Chan ya salah satu aktor idola saya teman-teman ya. Dia aja buat menangin Oscar dia 56 tahun loh. Ya, bikin film loh teman-teman. Ya, sampai patah-patahin tulang berapa banyak gitu. Ya, sampai akhirnya dapat Oscar. Nah, kita di Prudential teman-teman, kita kan belum sampai puluhan tahun. Ya enggak? Kadang-kadang baru join 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Ya enggak? Kadang-kadang udah mau nyerah. Kadang-kadang udah mau mundur. Kadang-kadang udah bilang Prudential susah. Ya, teman-teman, kadang-kadang sabarlah. Ya, kadang-kadang memang kita butuh waktu lebih daripada orang lain. Yang bikin orang nyerah itu adalah satu menurut saya karena suka lihat kiri kanan, suka tengok kiri kanan gitu. Ya. Jadi menurut saya jangan suka lihat kiri kanan karena jalan suksesnya orang tuh nggak sama. Ya, ada orang yang bisa instan langsung sukses, ada orang yang mungkin butuh proses gitu. Tapi di balik orang yang sukses cepat, lu jangan lihat dia di Prudential sukses cepat. Dia mungkin ada pergumulannya di bisnis yang sebelumnya gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. So teman-teman jangan pernah lihat kesuksesan itu dari orang lain. Jangan pernah banding-bandingin diri kita sama orang lain gitu. Diri kita ya diri kita. Sukses itu buat saya adalah suatu proses di mana keadaan hari ini lebih baik dari sebelumnya. Itu. Jadi kalau dulu lu datangnya suka telat, sekarang udah nggak telat-telat, itu lu udah sukses. Kalau dulu yang datang naik motor, sekarang naik mobil, itu lu juga udah sukses. Jadi sukses itu bukannya, wah sama-sama Ade nih, income gue belum cepetnya, kok dia udah cepetnya, gue gagal nih. Enggak. Teman-teman, sukses versi Anda teman-teman. Ya, itulah yang bikin Anda tuh tetap kuat dan stay strong di Prudential teman-teman. Ya kalau Anda suka banding-banding diri Anda sama orang lain dan jadiin itu beban, percuma teman-teman. Ya, hidup ini cuman berapa lama sih? Ya di dunia ini ada 7 miliar orang. Kita mau nyenengin yang mana? Nggak bisa teman-teman. Ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Nih, jangan pernah nyerah. Coca-Cola cuma kejual 25 botol di tahun pertama. Ya, untung dia nggak nyerah. Kalau nyerah, kita makan KFC nggak pakai Coca-Cola minumnya, pakai teh botol teman-teman. Ya, so kesimpulannya teman-teman ya dari yang saya sharingkan adalah
ingat selalu why kita join ke Prudential. Ya, ketika Anda mau nyerah, ingat lagi kenapa Anda join di awal. Ya, berusaha dan berjuang untuk goal yang kita udah buat. Jangan mudah menyerah. Tantangan pasti ada. Asal mau berusaha, semua bisa dihadapin, teman-teman. Berikan yang terbaik untuk orang yang Anda sayangi dan jangan lupa Tuhan dan selalu ucap syukur. Karena Tuhan paling senang sama orang yang selalu bersyukur, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ya apapun terjadi, promosi AD harga mati, promosi AAD harga mati, teman-teman. Ya, saya tutup dengan ya ini quote yang saya bikin ya. Kalau saya ada suatu proses perjalanan hidup yang harganya sangat mahal. Ya, jadi nggak akan mungkin diraih oleh pribadi yang murahan. Butuh pengorbanan dan perjuangan yang ekstra untuk mendapatkannya, teman-teman. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan semoga sharing saya berguna buat teman-teman semua. Sekali lagi ya, ambil yang positif, ya ambil yang bisa diambil, buang yang teman-teman rasa nggak perlu ya. Silakan ya, itu aja teman-teman. Thank you dari saya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Stephen, Thank you. luar biasa, keren banget Pak sharingnya pagi hari ini, sangat memotivasi. Pak Stephen, tadi ada satu teman-teman kita yang mau tanya satu pertanyaan aja Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Dijawab secara singkat aja Pak, dari Ibu Sandra Lewerisa. Pak Stephen, saya new AAD. Boleh share bagaimana proses selection agennya untuk melihat bahwa agen itu akan menjadi leader yang berkualitas. Silakan Pak Stephen. Oke, jadi kalau saya sih jarang seleksi agent, cuman gini, simple. Dalam kita merekrut itu kayak kita mau pacaran. Ya dah. Kalau kita suka, kita rekrut. Kalau kita nggak suka sama orang itu jangan direkrut. Kenapa? Kadang-kadang ada orang ini begini karena dia nggak punya agent, akhirnya dia rekrut siapapun direkrut sama dia. Nah, ketika lu rekrut siapapun, ya nggak, lu kan nggak suka sama dia. Lihat loh, bagaimana lu bisa belajar menyukai dia? Gimana caranya? Karena buat saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau buat saya adalah rekrut orang yang kita suka. Misalnya dia suka asik ngobrolnya, atau nggak misalkan mungkin cara pandang dia sama kita atau gimana gitu. Jadi kesalahan leader kadang-kadang adalah rekrut sembarangan. Akhirnya ujung-ujung orangnya ditelantarin gitu. Ujung-ujung orangnya ditelantarin jadi kan nggak jadi leader. Nah teman-teman, agent bisa jadi leader itu tergantung dari yang perekrut loh. Perekrutnya dari awal gimana? Kadang-kadang orang yang nggak punya kemampuan jadi leader aja, aku kita seperti itu percaya bahwa dia bisa jadi leader. Saya yakin itu udah cukup. Ya, yang penting kita sebagai leader percaya dulu. Nah, gimana kita mau percaya kalau kita aja nggak suka sama orangnya? Ya nggak? Contoh kita rekrut agent, terus kita gosipin dia terus. Agent gua mah payah lah, inilah, itulah. Agent gua mah beginilah. Lu datangnya telat, apa-apa masih gua iniin. Nah, itu kan namanya lu nggak suka sama dia. Kalau lu nggak suka sama dia, ngapain lu rekrut? Ya nggak? Nah, kalau saya prinsipnya adalah saya rekrut orang yang saya suka. Even pun saya harus jemput dia, saya harus telepon dia, saya lakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena saya senang sama dia. Ya nggak? Dan saya yakin saya bisa ngerubah dia. Gitu. Saya yakin. Contohnya kayak kita gini deh, kita pacaran. Ya dong. Emang waktu PDKT, cewek itu udah suka sama kita? Kan pasti belum. Ya nggak? Kita kan pasti belajar bagaimana bikin dia suka sama kita. Satu, kita perhatian sama dia. Dua, kita kabarin, kita sering kontak sama dia, sering bangun hubungan sama dia. Ketiga, kita cari tahu dia hobinya apa. Keempat, kita cari tahu dia keluarganya bagaimana. Ya dong. Yang namanya kan mau pacarin orang, ya nggak? Kita kan mau nembak orang ya kita harus persiapan dong. Nggak mungkin tiba-tiba lihat cewek cakep kita tembak langsung, lu mau jadi pacar gua? Kan nggak mungkin. Ya nggak? Kan kita butuh persiapan. Menurut saya sama. Proses rekrut juga seperti itu. Ya nggak? Bangun hubungan dulu, bangun kecocokan dulu. Ternyata wah kayaknya berpartner sama lu mantep nih gitu ya. Nah udah saat itu baru kita cerita soal bisnis kita. Baru itu namanya mantep tuh rekrutnya. Ya, nah kita juga akan pede jelasin kenapa sih lu harus jalanin bisnis yang gue jalanin. Kenapa sih lu harus joinnya sama gue? Kenapa lu harus joinnya di agensi gue? Kenapa nggak di agensi lain? Nah, ketika kita udah seneng sama orang, kita akan bisa menjelaskan hal itu semua. Tapi kalau lu nggak seneng sama orang, pasti kan rekrut gitu-gitu aja, ya kan? Rekrut ketemu orang ada bisnis nih gini, udah join, kita berharap dia menghasilkan. Kalau dia nggak menghasilkan, kita kesel sama dia. Nah itu udah menurut saya udah fatal. Jadi kalau ditanya seleksi saya gimana, seleksi saya simple. Yang penting saya suka sama itu orang aja udah. Yang penting saya senang aja sama itu orang. Asal saya senang, pokoknya prinsip saya adalah orang yang join sama saya pasti jadi leader. Udah gitu aja.
gitu. Thank you Pak Stephen, jawabannya clear banget. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Sandra ya, Bu Sandra gitu. Oke, karena waktu Jua yang membatasi, jadi sebelum kita berpisah Pak Stephen, Yes. ada kenang-kenangan dari One Wah, Vision thank you, sebagai bentuk terima kasih kita atas sharing pagi hari ini. Silakan. Yes. Wah, Terima kasih Pak Stephen atas Thank you, sharingnya. Oke, boleh teman-teman sekali lagi semua di unmute, kita bilang say thank you buat Pak Stephen dan tepuk tangan yang paling meriah. Thank you, Pak Steven. Thank you. Thank you. Thank you ya Pak semua. Stephen. Thank you. Thank you. Pak Stephen, sukses selalu Pak Stephen Thank you. ya, sehat selalu ya. Thank you sama-sama. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Thank you. Amin. Oke. Amin. Saya izin pamit ya teman-teman ya. Silakan Ya. Pak Stephen, sekali lagi Thank you again, Pak Steven. Thank you. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendekati penghujung acara. Setelah acara puncak tadi, sharing session dari power session dari Pak Stephen Kosasi. Sebelum kita tutup acara pagi hari ini, kita ada beberapa pengumuman ya dari BOD One Vision yang akan diwakili oleh Pak Pendi Wongso. Pengumuman dulu ya. Mana dulu Mas Di? Ada pengumuman nggak teman-teman? Oke, silakan Pak Pendi. Hari ini saya closing speech, tapi sebelumnya saya mau umumin bahwa kemarin kan udah keluar info